تفضل. Badan satu kali badan. Iya, langsung aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang surat Al-Maidah ayat 73. Yang mana bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin illahu wa ma min ilahin illa wa ma asbun wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum 'adzabun alim. Yang mana artinya sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah seorang dari yang tiga. Ini tafsir ringkasnya. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksa yang sangat pedih. Nah, ayat ini menjelaskan tentang Trinitas yang dianut oleh orang-orang Nasrani, yang mana mereka mengatakan bahwasanya Tuhan itu ada tiga, salisu salasa. Tuhan itu ya tiga dalam satu. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu. Yaitu Allah, kemudian Nabi Isa, dan Sayyidah Maryam. Tapi dalam konsep Islam itu berbeda. Itu Allah adalah zat tunggal wajib wujud, yaitu pencipta sang kholik. Dan Nabi Isa itu hanya sekedar Nabi, bukan anak Tuhan. Mungkin karena Nabi Isa dilahirkan dari Sayyidah Maryam yang tidak memiliki ayah, maka Nabi Isa ini dianggap sebagai anak Tuhan. Banyak hal yang mempengaruhi, banyak hal yang bisa Allah lakukan, maksudnya tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Semua itu mungkin bagi Allah. Bukan berarti ketika Nabi Isa dilahirkan oleh Sayyidah Maryam tanpa ayah, itu berarti otomatis Nabi Isa adalah anak Tuhan. Dalam ayat lain Allah juga mengatakan dalam surat walam yulad. Nah, jika kita membandingkan dengan surat Al-Ikhlas ini, di sini Allah telah menegaskan kul wallahu ahad, bukan salisu salasa. Jadi Allah itu ahad, tunggal. Kul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak lam yalid, tidak melahirkan, dan tidak juga dilahirkan. Lam yalid wa lam yulad. Tapi ini adalah akidah orang Islam, berbeda dengan akidah orang-orang Nasrani. Maka dari itu Islam adalah pembenar bagi akidah-akidah yang menyimpang sebelumnya, karena terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan sebuah teks suci. Langsung aja kita masuk ke ayatnya. Ini ada beberapa tafsir yang saya ambil. Yang pertama adalah tafsir Al-Mukhtasar atau Markas Tafsir Ar-Riyadh. Ini di bawah pengawasan Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Yang mana
Allah menegaskan kekafiran orang yang mempercayai trinitas ketuhanan, karena sungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari kedustaan ini, maka kesudahan mereka adalah azab yang pedih akibat kepercayaan mereka yang sesat. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah kepercayaan yang menyimpang dari akidah Islam. Bahwasanya Allah itu Maha Esa. Kemudian tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah sama juga demikian pada intinya. Jadi dari tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Markas Ta'lim Al-Quran di bawah penguasaan Syekh Profesor Dr. Imam Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, yang mana di dalamnya dijelaskan laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguhnya telah kafir orang yang mengatakan bahasanya Allah adalah salah seorang dari yang tiga. Jadi Allah itu tiga dalam satu. Allah itu, jadi Nabi Isa juga di sana bersemayam ruh Allah karena dia adalah Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus itu Tuhan Bapa ya. Yang penting Trinitas ini dianggap hal yang sesat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Quran. Laqad kafara, sungguh telah kafir. Pendapat lain mengatakan bahasanya yang dimaksud adalah tiga oknum, yaitu oknum Bapa, oknum Anak, dan oknum Roh Kudus. Padahal kemudian Allah menegaskan, padahal sekali-kali tidak, wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang Maha Esa. Jadi di alam semesta ini tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Nabi Isa itu bukan Tuhan, itu adalah utusan atau nabi sebagaimana yang umat Islam yakini sebagai rasul, penyampai ajaran yang diberikan oleh Allah. Pendapat lain mengatakan ini adalah bagian dari perkataan orang Nasrani, yakni yang mengatakan Tuhan itu tiga tapi satu. Wa illam yantahu amma yaqulun. Jadi disebutkan di sini wa illam yantahu amma yaqulun. Nah, yaqulun ini adalah mereka orang-orang Nasrani yang berakidahkan sesat. Orang-orang Nasrani yang mengatakan bahasanya Tuhan itu tiga menurut Islam ya. Menurut Islam akidah itu keliru, bahasanya Tuhan itu tiga dalam satu. Di sini Allah menegaskan wa illam yantahu amma yaqulun. Apabila mereka tidak berhenti dari perkataan kafir itu, maka Allah akan memberinya azab sebagaimana yang disebutkan wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladzina kafaru minhum azabun alim. La yamassanna, di sini ada taukid la yamassanna alladzina. Kemudian dari tafsir Al-Wajiz yang di bawah pengasahan Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yaitu pakar fikih dan tafsir negeri Suriah. Sungguhnya telah kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari tiga. Ini termasuk pandangan orang Nasrani yang terkenal pada mereka. Mereka mengklaim bahwasanya Allah adalah satu dari yang tiga, yaitu Allah, Nabi Isa, dan Sayyidah Maryam. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Ini adalah bukti terbesar atas minimnya akal orang-orang Nasrani. Jadi bagaimana bisa mereka menyatukan tiga realitas yang benar-benar berbeda? Bagaimana mereka tidak bisa membedakan mana kholik, mana makhluk, mana Tuhan, mana yang diciptakan? Bagaimana Allah bisa menyatu dengan, bisa terwakilkan ketuhanannya melalui seorang nabi? Nah, ini tentunya hal yang tidak masuk akal.
Kemudian ada tafsir As-Sa'di atau dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir abad 14 Hijriah, seperti yang diyakini oleh sebagian orang Nasrani bahasanya Tuhan itu tiga, yaitu Allah, Maryam, dan Isa. Maksudnya Allah dari keyakinan yang rusak ini. Jadi mereka semua sepakat bahasanya intinya akidah ini adalah akidah yang keliru. Mungkin hanya ini saja dari saya. Jadi intinya di sini Allah ingin menegaskan bahasanya perkataan mereka adalah perkataan yang keliru, bahasanya Tuhan itu tiga dalam satu atau satu dalam tiga, salisu salasah. Dan Allah juga telah menegaskan di banyak ayat bahasanya Allah itu adalah Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.